Terdiri dari siapa aja sih oknumnya? Ada 7. Siapa aja kak? Akan bertambah nanti sepanjang Akan bertambah terus kan, kita proseduralnya aja. Siapa-siapanya nanti pada saat BAP biar lebih jelas, karena biar nanti pihak kepolisian juga kan nanti yang bakal menjelaskan juga gitu. Jadi kalau kita lebih ke ya udah, kita udah istilahnya udah lapor, udah curhat, diterima dan memenuhi pasal, ya kita lanjut jalur hukum. Teteh kan ini kan apa namanya seperti dikatakan ya di tangan hukum. Apakah ibu teteh waktu masih hidup mempercayai itu? Sebenarnya kan memang almarhumah kan selalu meletakkan itu di dalam berangkas. Kita anak-anaknya pun dikasih tahu ya pas berangkas dan sebagainya. Dan beliau juga mempercayakan orang juga, sangat mempercayakan orang lain ya. Ya salah satu orang kepercayaan beliau juga, berarti yang juga bisanya larinya sertifikat itu dari tempatnya gitu. Tapi Mbak, ini ada kong kali kong dengan notaris juga nggak sih? Iya, oknum ya, ada, pasti ada dua oknum notaris yang diduga juga ikut serta membantu. Juga ada beberapa oknum mafia tanah lainnya yang diduga juga mafia tanah bekerja sama yang bermain yang mengarahkan ini semua. Kakak tadi sertakan bukti-bukti apa sih kak? Bukti-buktinya banyak sekali, tadi yang kita lampirkan salah satunya diantaranya adalah keterangan ahli waris yang salah digunakan, akte autentik ahli waris yang salah digunakan, yang kedua akte kuasa jual beli palsu karena kita tidak pernah hadir, lalu juga ada bukti juga penerimaan dari oknum notaris yang diduga juga menerima sertifikat tersebut gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi lengkap sih bukti-buktinya, bahkan komunikasi kita juga terkait dengan oknum-oknum tersebut juga kita lampirkan pasti nanti di saat BAP ya. Jadi kita tinggal nunggu jadwal BAP. Kemungkinan nggak? Segera ya, kita berusaha ya, tergantung Bapak Kepolisian kalau benar. Kalau berapa sudah pasti 266 ya. Dan 285. 385. Kakak dan abang kalau boleh tahu asetnya tuh senilai berapa sih kak? Kalau tahun boleh Sebenarnya tahu? untungnya baru salah satu aset almarhumah gitu kan, yang memang kejadian ya, salah satu rumah yang di Cibubur kurang lebih nilai asetnya 10 miliar. Rumah tinggal almarhumah gitu. Jadi sejauh itu ya kurang lebih segitu. Mbak, ada indikasi kepala desa juga terlibat? Belum tahu, makanya kita melaporkan biar kita ketemu titik terang sebenarnya siapa yang sebenarnya. Jangan kita menduga-duga aja, tetapi benar-benar kita ketika udah tahu oknumnya siapa enak gitu, sehingga kita bisa juga warning ke masyarakat, jangan sampai seandainya membuat di oknum notaris itu, atau jangan sampai ketipu dengan oknum mafia tanah tersebut. Saya juga akan memviralkan oknum notaris, oknum mafia tanah di media sosial, tujuannya biar tidak ada korban berikutnya. Jadi tujuannya juga kita melaporkan LP, ingin membuat LP, kita mau jelas siapa oknum-oknumnya. Setelah itu saya pengen viral makanya nanti kalau itu kan yang jelas juga pihak kepolisian akan menjelaskan. Kalau kita pribadi di sini hanya ingin menegakkan hak-hak kita sebagai ahli waris, dan juga agar tidak ada yang namanya juga mafia tanah dan korban-korban berikutnya. Karena ini yang saya bilang, kita yang kakak saya seorang lawyer yang paham hukum saja berani mereka melakukan ini. Saya seorang kawin tidur yang mungkin teman-teman persnya enak, saya tinggal minta tolong gitu, itu aja mereka berani. Yang saya khawatir bagaimana orang yang awam hukum, bagaimana orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya khawatir sekali bakal terjadi ke pihak-pihak yang lain gitu. Dengan adanya kita speak up biar jangan ada korban selanjutnya, makanya saya pasti akan viralkan ketika pihak kepolisian sudah menemukan siapa tersangkanya atau terdakwanya. Saya pasti akan memviralkan biar nggak ada korban-korban berikutnya. Dukungan Habib gimana sih kak untuk masalah ini sendiri? Kalau Habib dari awal sebenarnya memang nasihatnya sama kita bertiga nih, kita kuat sama Habib kayaknya ya. Habib selalu bilang pertama tuh pas mama meninggal, ingat ya, waris disegerakan. Meskipun kalau anak-anaknya tidak mau mengambil warisnya, bisa disedekahkan atas nama orang tuanya gitu. Habib udah menasihati kita gitu. Cuman kita memang berduka sekali, kaget sekali, jadi kita kemudiannya mendadak dan punya kesibukan masing-masing. Jadi memang kita bertiga juga terlalu santai, kita nggak bikin apa-apa sama sekali, karena kita mikirnya
udahlah rumah beliau juga buat kenangan kita dulu sementara waktu, buat kita kalau rindu kita masih bisa main ke sana. Beberapa rumahnya juga kita biarin aja, beberapa aset-aset almarhumah juga kita nggak urus sama sekali gitu, sehingga ada yang lebih rajin mengurusnya. Makanya yang saya bilang ya kelalaian kita juga, tapi harusnya kan kalau oknum tidak menyalahgunakan ini kan sebenarnya tidak terjadi apa-apa.